Mari naikkan syukur bagi Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hari ini, mari pagi ini saya mengajak setiap kita untuk boleh menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Menaikkan sembah dan pujian kita hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau buat Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, bersama dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat, untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Mari biar pagi hari ini Tuhan kami mau angkat setiap pujian, kami mau angkat setiap sembah kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau angkat Tuhan hidup kami Tuhan, hati kami di hadapan tata-Mu Tuhan. Mari pagi ini Bapa, biar Kau yang beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang kuasai hidup kami dan Engkau yang bertata di atas segala pujian. Engkau yang bertata atas hidup setiap kami Tuhan pagi hari ini. Mari pagi ini Tuhan, biar Engkau Tuhan yang menyatakan Tuhan isi hati-Mu. Kau yang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Ya lama ya syataka ya lama ya shekere. Ya lama ya syakara lama ya shekere. Ya lama ya se. Ya lama ya shekere lama ya so. Jesus. Shake it, hanya Kau Tuhan juru selamat kami, hanya Kau Tuhan yang kami sembah atas hidup kami. Ya Yesus, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu,
janji-Mu. Kami percayakan hidup kami Tuhan pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hidupku ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah, segala pujian bagimu, segala pujian, syukur kami naikkan Tuhan pujian kami, syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah Yesus. Ku menyembah, segala pujian, segala pujian. Biar di akhir minggu ini Tuhan, terus kami naikkan segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu pagi ini, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, Yesus. Ku menyembah-Mu, oh segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah, sekali lagi sama-sama katakan, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Oh, iya nama yang syekh, iya nama yang syekh. Oh, haleluya. Oh, segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Oh, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamalah. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamalah. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
haleluya, haleluya, terpujilah. Nah, biar segala pujian hormat Tuhan kami persembahkan bagi Sang Raja, bagi Dia samalah. Haleluya, 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 terpujilah. Nah, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia samalah. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia samalah. Mari katakan haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia samalah. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamalah. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamalah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Ketiganya yang haleluya, haleluya, ketika berikan segala hormat sekali lagi Tuhan. Hormat, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi ketiganya yang esa. Tuhan, mari Tuhan, biar pagi ini berkatalah di atas segala pujian kami Tuhan. Kami berikan hormat bagi Sang Raja, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya
Hormat bagi Sang Raja, hormat bagi Allah Bapa. Biarlah nama Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Biarlah nama Yesus. Biarlah nama Yesus. Biarlah nama Yesus. Ora pakaya nama Yesus. Ya nama Yesus. Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas hidup kami Tuhan. Rapakaya ramaya seke rapakara nanamu. Oh Yesus. Ya nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Mari pagi ini kita mau sama-sama katakan, kami percaya Tuhan Kau Allah Tritunggal. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Dalam nama katakan angkat tanganmu. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya. Mari serukan dengan imanmu, katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Kami percaya Kau Tuhan yang bangkit bagi setiap kami. Haleluya. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tritunggal, Engkau Allah yang esa
kuasa bagi setiap kami. Ini waktunya kami bangkit, kami berdiri untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kamilah umat pilihan Allah, kamilah umat pemenang, kami umat yang sudah ditebus, kami umat yang sudah dipilih untuk menyatakan kebangkitan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami mau berkata, mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah berseru, bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekaranglah. Mari maju umat pemenang, mari kita semua, mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenap. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Mari maju umat pemenang, katakan ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, amin. Mari bangkit pasukan Tuhan pagi hari ini. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu kami mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau bangkit, kami mau berdoa untuk Indonesia. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, ku kan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan, ku kan bangkit untuk negeri ini. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Yes, Yesus. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Raja. Haleluya. Kami mau bangkit serukan nama Yesus pagi hari ini, dan kami mau mengelulukan Yesus, 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 menara yang kuat bagi setiap kami. Haleluya. Mari bangkit pagi ini, serukan namanya sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
Allah, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota bentengnya. Katakan nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit, suka nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, karena ada Yesus dalam hidup kita. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus. Mari dengan tepuk tangan kita mau sama-sama katakan nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus. Mari Sion pagi hari ini dengan sepakat katakan nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus mengalahkan setiap musuh kita. Nama Yesus di atas segala. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama segala nama, Engkaulah yang dipuja. Ku nyanyikan besar Allahku. Kasih nama di atas segala nama.
sayang. Ku nyanyikan, nyanyikan besar Allahku. Oh, besar, besar Allahku. Besar Allahku. Besar ajaib, ajaib Yesusku, Yesus. Besar Allahku. Besar Allahku. Besar Allahku. Besar ajaib, ajaib Yesusku. Sekali lagi, besar Allahku. Besar Allahku. Mari serukan, besar, besar, ajaib, ajaib Yesusku, Yesus. Oh, besar, besar, besar Allahku. Yes Lord, besar, besar dan ajaib, besar, ajaib, besar ajaib, besar, ajaib, besar, besar, ajaib Yesusku. Ya la 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 ya she, ya la 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 ya she, ya la 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 ya she. Besar ajaib perbuatanmu Tuhan, ajaib Yesusku. Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh ajaib Tuhan. Ya Rabbi ya Syekh, ya Pataya Rabbi ya Syekh. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah,
pagi hari ini Tuhan. Hidup kami terus kami pautkan kepadamu Tuhan. Hidup kami, hati kami terus kami lekatkan kepadamu. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada kata mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Tuhan pagi ini. Tidak ada kata yang lain selain kami berkata kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Ku kagum akan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum, hormat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat setiap jawaban doa yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan pertolongan-Mu. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau yang layak dipuji. Ku kagum sebab Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah
ucapan syukur kami Tuhan pagi ini. Ini doa kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kami masih boleh ada sampai pagi ini. Ini semua karena Engkau atas hidup kami Tuhan. Katakan sekali, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih. I just want to thank you. 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 I just want to thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya terima kasih yang bisa kami ucapkan padamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih buat setiap firman dan nubuatan yang Kau berikan atas hidup kami, atas kota kami, atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap jawaban demi jawaban doa yang sudah Kau jawab dalam setiap permohonan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang nyata dan sempurna. Kami masih boleh ada sampai pada pagi hari ini semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur dalam hal apapun, dalam keadaan apapun Tuhan. Biar dari mulut kami berkata, thank you Lord, thank you Lord, and thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membukakan setiap pintu di hadapan kami Tuhan. Engkau Bapa yang akan membawa kami terus naik dan tidak menjadi turun. Mari Tuhan biar pagi ini Tuhan, terus Kau siapkan diri kami. Untuk kami Tuhan boleh mendeklarasikan setiap firman-Mu. Biar apa yang kami perkatakan, apa yang kami ucapkan Tuhan di dalam nama Yesus semuanya terjadi dan menjadi nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. 3, 2, 1. Deklarasi perlindungan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 2. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Amin. 3. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan melindungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, tak ada panah yang terbang di waktu siang,
Tak ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Tak ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga besar Batra serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Batra serta Indonesia yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga besar Batra serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga besar Batra serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga besar Batra serta Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga besar Batra serta Indonesia percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga besar Batra serta Indonesia percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 saya dan keluarga besar Batra dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Amin. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Mari Tuhan, Kau yang siapkan wadah di hidup kami Tuhan. Hati kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami, pikiran kami mau pusatkan hanya kepadamu pagi ini. Mari biar pagi ini Tuhan, kami boleh menerima utuh jatah dan bagian dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, happy weekend ya. Ini hari Sabtu, hari weekend. Saya percaya banyak orang yang menantikan hari Sabtu itu datang ya, karena bisa berlibur dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar
Temanya adalah menangkap momen Tuhan. Jujur saya baru dapat ini tadi pagi, sudah ketika bangun pagi subuh. Sampai tadi malam saya habis sharing di Lifeguard. Saya tuh nyiapin besok ini apa Tuhan. Apakah yang saya sharingkan di Lifeguard saya sharingkan di PW. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berkata lain dan saya dikasih pengertian tentang yang namanya momen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, momen atau momentum itu adalah saat yang tepat, saudara. Waktu yang tepat, saat yang tepat tanpa terduga-duga, sesuatu hal yang mungkin datang secara tiba-tiba dan tanpa kita duga, kita harus menangkap momentum itu. Ya. Mungkin kita pernah dengar momen atau momentum itu adalah hal yang tiba-tiba dan kita harus menangkap. Istilahnya itu adalah kairos yang harus ditangkap dengan cepat dalam hidup kita. Momen yang tepat adalah suatu peristiwa yang besar di mana Tuhan, saudara, akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita di dalam waktunya Tuhan. Ingat, kita selalu berkata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Dan ketika waktunya Tuhan datang, berarti momen itu datang di hidup setiap kita, saudara. Untuk kita bisa mengalami momen bersama dengan Tuhan, untuk kita bisa mengerti, oh apakah ini saat yang tepat, apakah ini momen yang dari Tuhan yang harus saya ambil, yang dengan gercep harus kita tangkap dalam hidup kita. Dibutuhkan yang namanya respon yang benar, tindakan yang benar, dan sikap yang benar. Respon, tindakan, dan sikap. Ini adalah ketiga hal yang menempel di hidup kita. Apa respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Apa tindakan kita setelah kita mendengar firman Tuhan? Dan bagaimana kita menyikapi akan setiap firman yang kita dengar, saudara. Momentum akan datang tanpa kita duga, tanpa kita ketahui. Tiba-tiba dia akan hadir dan kita akan tahu bahwa itu adalah saat yang tepat yang Tuhan kasih. Itu adalah kairos yang turun dalam hidup kita. Kemarin kita sempat Zoom dengan Pak Dawatoni, ada yang ikut saudara Zoom atau YouTube ya. Beliau berkata, jangan takut, kota Sion aman, amin. Ya, meskipun banyak orang berkata akan ada resesi dan kesusahan, tapi Pak Dawatoni mendapatkan, tenang saja, kota Cirebon itu aman, asalkan banyak berdoa, ya kan? Beliau bilang seperti itu kan. Ketika saya mendengar Pak Daud bilang seperti itu, wow, amazing. Saya tahu ini momen yang akan datang ke kota Sion, amin. Ini momentum yang akan hadir di kota kita. Ketika nanti mungkin kita mendengar banyak di kota-kota besar mengalami hal-hal yang tidak terduga. Tapi kota kita, kota Cirebon, kota Sion, aman dalam lindungan Tuhan, amin. Itu adalah momen yang kita tunggu-tunggu, saudara. Itu adalah momentum yang akan datang di kota kita. Karena hamba Tuhan mendapatkan sesuatu, tenang aja. Kota Sion akan aman, tidak akan terkena dampaknya akan sangat kecil sekali. Tapi beliau berkata, asalkan tetap banyak berdoa. Itu yang harus dilakukan, saudara. Kita nggak bisa menunggu momen Tuhan, menunggu kairos Tuhan, menunggu waktu Tuhan, saatnya Tuhan datang, tanpa kita memprepare diri kita. Makanya kenapa Pak Daud bilang, tenang aja, asalkan tetap berdoa. Dengan kata lain, beliau sedang menghimbau kita untuk memprepare diri kita, berdoa, terus berdoa, dan terus berdoa. Dan dengan kata lain, kita sedang mendekatkan kita kembali dengan Tuhan. Kita berdoa, punya hubungan yang intim, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka kita akan bisa mengerti kapan momentum itu tiba dan kita akan mengambilnya dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang tidak bisa diprediksi, saudara. Kita nggak bisa mendikte Tuhan. Tuhan, nanti ya besok jam segini anakmu bom-bomnya akan terima berkat besar, ya kan?
Tuhan, nanti lusa jam segini anakmu Bang Mumin akan menerima hal yang besar. Kita nggak bisa mendikte Tuhan seperti itu, saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang nggak bisa diprediksi. Dia akan bergerak menurut apa kehendaknya. Dia akan datang menurut apa kehendaknya. Makanya kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang kedua kali, harinya, saatnya, jamnya, menitnya, detiknya. Kita nggak pernah tahu. Bagian kita prepare, siap-siap. Kita mungkin nggak bisa paham, saudara, cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Di saat mungkin kita mengharapkan sesuatu jawaban, tapi mungkin yang kita alamin kok malah tambah dalam prosesnya. Di saat mungkin kita mengingini jawaban yang instan, yang cepat supaya hidupku tertolong, tapi kenapa kok prosesnya masih panjang? Itu cara kerja Tuhan, saudara. Tadi malam saya sharing tentang memilih kebenaran di anak-anak muda, dan saya bilang jangan pernah memilih yang nikmatnya sesaat. Jangan pernah memilih yang gampang. Tapi pilihlah berdasarkan apa yang Tuhan mau. Pilihlah dengan jangka waktu yang panjang. Berpikir ke depan, saya bilang. Banyak anak-anak muda yang hari-hari ini memilih yang instan. Dan saya katakan yang instan itu belum tentu baik buat kita. Amin. Contoh mie instan. Kalau makan banyak-banyak kan nggak baik. Ya kan? Tadi tambah lebar perut saya, ya kan? Yang instan belum tentu itu baik dan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tapi yang dari Tuhan itu pasti dan benar buat kita. Amin. Kita perlu kepekaan. Kita perlu minta kepekaan untuk melihat, menjalani dan menangkap momen-momen Tuhan dalam hidup kita. Kapan kita bisa tahu itu adalah momen yang Tuhan kasih, itu adalah kesempatan saat yang tepat yang Tuhan beri di hidup kita. Apakah kita bisa mengenali itu adalah kairos yang datang dengan tiba-tiba dan dengan gercep kita harus mengambil kairos itu. Hari-hari ini minta Tuhan berikan saya kepekaan untuk saya bisa mengerti momen yang daripadamu, Tuhan. Hari ini ada dua contoh tokoh Alkitab yang satu hampir melewatkan momen itu dan yang satu istilahnya even dia mengalami semua hal kelam, tapi Tuhan memberikan momen di waktu yang tepat dengan harga yang harus dia bayar. Yang pertama, saudara, kita akan buka dan pelajari dari Yunus. Kita buka dari Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ketika momen itu datang kepada Yunus, tadi saya bilang perlu yang namanya respon yang benar, tindakan yang benar dan sikap yang benar, betul di awal. Ketika itu momen datang yang Tuhan kasih pada Yunus, dia merespon dengan cara yang salah. Tuhan kasih panggilan, Yunus, kamu pergi ke Niniwe, selamatkan bangsa itu. Tetapi respon Yunus bukannya maju, tapi dia mundur. Mundur dan mundur, bahkan pergi, lari, sembunyi dari hadapan Tuhan. Dan ceritanya kita sama-sama tahu itu kapal bergoyang-goyang, kena ombak dan akhirnya Yunus masuk dalam perut ikan. Dan di dalam perut ikan Yunus baru menyadari bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk dia bisa menjadi penyelamat, jadi superhero untuk Niniwe hari itu.
Tuhan kasih panggilan, Tuhan kasih momen, ayo Yunus pergilah ke Niniwe, selamatkan bangsa itu. Tuhan kasih momen di mana Yunus akan menjadi superhero dan penyelamat dan akan menjadi penuai jiwa-jiwa hari itu. Tetapi Yunus hari itu melewatkan sedikit momen itu. Dia lari, dia meresponi dengan cara yang menurut pengertian dia, sikap dia dan tindakan dia bukan seperti apa yang Tuhan mau. Sampai akhirnya dia harus mengalami proses terombang-ambing masuk dalam perut ikan. Akhirnya sampai dia akhirnya sadar, saudara. Apa kita mau seperti Yunus yang harus dihajar dulu sama Tuhan, baru kita mengambil kairos itu? Saya percaya kalau saya bertanya, pilih mau langsung nangkep dan dapat atau pilih untuk menjalani proses yang tidak enak terlebih dahulu. Mungkin banyak orang akan berkata, saya mau langsung ambil dan dapat momen dan kairos itu. Jangan kita menjadi Yunus-Yunus di zaman ini, saudara. Kita dikasih yang namanya pengertian akan firman Tuhan setiap pagi di tempat ini. Kita belajar banyak tentang hal-hal profetik, tentang pengertian-pengertian daripada firman Tuhan. Mari, ini menjadi dasar kita untuk kita bilang, Tuhan, aku mau terus belajar. Aku minta kepekaan untuk menangkap momen itu, untuk menangkap kairos itu. Jangan kita menjadi seperti Yunus ketika Tuhan memanggil kita, tapi kita malah lari, sembunyi, dan entah di mana posisi kita hari ini, saudara. Entah apa yang ada dalam pikiran Yunus ketika dia memilih untuk melarikan diri, saudara. Saya pun nggak tahu. Mungkin kalau saya ketemu, kenapa sih Om Yunus kok lari hari itu? Mungkin saya akan dapat jawaban. Hari ini Tuhan mau kita gercep, saudara, menangkap momen dan kairos itu. Tokoh yang kedua, kita sama-sama tahu Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Kita sama-sama tahu bahwa dia adalah orang yang kejam, seorang algojo, seorang eksekutor. Dia yang memenggal Stefanus mengikut Yesus pada mula-mula. Pokoknya dia mengalami semua hal-hal yang dilarang oleh hukum Allah, dia lakukan hari-hari itu. Sampai saat momen di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita buka dari Kisah Rasul 9, saudara. Kisah Rasul pasal yang 9 ayat 1 sampai 6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Momen di mana Saulus yang tadinya tidak pernah mengenal siapa itu Tuhan. Pekerjaan dia adalah menangkap orang-orang para pengikut-pengikut Tuhan. Dia menangkap dan dia harus mengeksekusi itu. Itu tujuan awalnya, saudara. Dia membenci sekali orang-orang yang mengikut Yesus. Dia punya tugas untuk menangkap semua siapapun. Tidak pandang hulu, laki-laki, perempuan, ditangkap semuanya. Dibawa ke Yerusalem. Dia mengeksekusi semua orang-orang pengikut-pengikut Tuhan hari-hari itu. Sampai pada suatu ketika dia punya misi, punya gairah untuk menangkap semua orang-orang pengikut Tuhan.
Tuhan sendiri yang datang menghampiri Saulus. Momennya tepat. Momennya tepat. Di saat yang tepat. Even habis itu ketika dia harus mengalami kebutaan. Tetapi kita sama-sama tahu ceritanya. Dia berubah nama dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau mungkin hari itu Saulus mungkin pergi dan kabur, saudara. Kita nggak mungkin pernah mendengar kisah ini hari-hari ini. Tapi Saulus menangkap momen itu. Dia menangkap kairos itu. Karena dia tahu Tuhan akan mengampuni hidupnya. Dan Tuhan akan memakai hidupnya. Dia memilih untuk berbalik. Dan mengikut Tuhan dalam hidupnya. Yunus dan Paulus mengalami momen dengan Tuhan. Mengalami momen yang dengan beda kisah. Tetapi satu hal, ketika momen dari Tuhan itu datang, ketika kairos itu datang, kita ambil, itu akan mengubahkan hidup setiap kita. Amin. Saya ngalamin momen dengan Tuhan yang mungkin sampai hari ini saya harus mengucap syukur karena itu yang mengubahkan hidup saya, saudara. Awal kali saya datang ke Gracia ini, saya ini dari anak muda yang nakal, nggak Tuhan-Tuhanan, saudara. Sampai pertama kali ikut acara PD, duduk di atas, ya kan. Ya cuma dengar, tepuk tangan, nyanyi, tapi saya nggak mengerti dan tidak mengerti dan memahami apa arti ibadah di tempat ini hari itu. Dan ketika saya diajak untuk ikut komsel, pertama kali saya diajak untuk ikut sel grup komsel, segrupnya Koluki. Sebenarnya saya nggak mau, saya tuh nggak mau, udah ngapain sih ikut-ikut komsel, nanti pasti kumpul, duduk, baca Alkitab, ya kan, bosen, ya kan, ngapain? Saya nggak bisa kayak gitu. Saya masih pengen have fun dengan teman-teman saya. Diajakin sekali saya nolak, 2 kali saya nolak, yang ketiga kali entah kenapa saya nggak bisa nolak. Yaudahlah saya ikut, ya kan. Saya belum tahu kalau itu adalah momen di mana saya menjadi titik balik saya untuk saya mengenal Tuhan. Saya nggak pernah membayangkan untuk saya bisa sampai ke titik ini, saudara. Saya nggak pernah membayangkan dalam hidup saya. Yang saya bayangkan dahulu, yaudahlah saya datang ke Gracia ikut ibadah, udah selesai, enough. Saya nggak mau terjun lebih dalam. Tapi saya pernah gini, saudara. Ini mungkin tindakan profetik pada masa dulu. Saya mengucap dalam hati saya, ya kan. Jadi ketika ibadah, saya duduk di atas. Saya melihat dulu ada WL singer dengan luar biasa. Tiba-tiba hati saya berkata, duh, saya kayaknya mau ya di situ. Saya bilang, saya mau ada di mesbah ini. Dalam hati saya berkata gitu. Saya nggak ngomong ke orang lain. Cuma di hatinya itu saya pengennya ada di sini. Gitu. Itu masih awal-awal pertobatan saya, saudara. Masih awal-awal saya mengenal Tuhan. Belum pelayanan, belum mengenal siapapun di tempat ini. Yang saya kenal cuma Koluki, Kogidi, dan teman-teman saya yang ngajak saya komsel waktu itu. Saya cuma dalam hati di situ duduk itu, di pojok sana. Saya cuma bilang, duh Tuhan, kayak saya maulah di situ gitu kan. Cuma celetukan celotehan ngasal yang mungkin keluar dari hati saya, yang mungkin tanpa saya sadari dan saya pikirkan, itu keluar dalam hati saya. Tapi siapa sangka itu adalah momen Tuhan memberikan kairos itu, dan saya menyeletuk itu, dan akhirnya apa? Ya kejadian saya ada di sini sampai hari ini. Saya tahu kalau hari itu saya nggak menangkap momen Tuhan untuk saya ikut komsel. Kalau hari itu mungkin hati saya nggak nyeletuk, saya mau ada di tempat ini, di mesbah ini. Mungkin hari ini saya nggak ada di tempat ini, saudara. Mungkin. Karena saya dulu sangat bergaul dengan anak-anak yang nakal dan bebas hidupnya. Tapi hari itu saya tahu dan saya percaya itu adalah momen di mana saya balik. Saya menangkap kairos itu. Saya menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Diawali dengan ajakan komsel,
celetukan dalam hati saya. Dan Tuhan bukakan semua pintu-pintu dalam kehidupan saya. Hari-hari ini saudara, setiap kita punya momen, punya kairos, punya hal yang berbeda-beda yang akan Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi satu hal, minta kepekaan. Tuhan, buat aku peka, mengerti momentum itu, menangkap itu. Caranya gimana? Belajar mengundang Tuhan, belajar mengerti hatinya Tuhan. Maka kita akan ngalamin semua hal yang besar yang akan Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, hari-hari ini doa terus. Pak Daud juga berpesan, banyak doa, tetap berdoa. Lakukan itu, lakukan itu. Karena saya percaya setiap apa yang hamba Tuhan katakan, itulah yang berasal daripada Tuhan. Kita sering dengarkan hamba Tuhan berkata, saya dapat dari Tuhan, saya dapat dari Tuhan. Karena mereka menangkap momen itu. Mereka menangkap momen di saat mereka berdiam diri, cari kehendak Tuhan. Dan momen itu datang jadi firman yang disampaikan kepada kita. Jadi hari-hari ini, ayo belajar berdoa, Tuhan aku minta kepekaan untuk menangkap momen itu. Untuk menangkap kairos Tuhan. Dan saya percaya kalau kairos itu datang dalam hidup kita dan jadi dalam hidup kita akan berubah. Amin. Amin saudara. Saya percaya pagi ini tetap semangat ya, terus berdoa. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua. Saudara lihat gambar ini, menangkap momen Tuhan ya. Orang kalau menangkap itu ada sesuatu tindakan yang kita lakukan. Kamu lihat ini anak ini, di mana ada bola itu mulai terbang, dia sudah punya ancer-ancer tangkap. Nah, untuk tangkap ini perlu yang namanya ketepatan ya. Kalau tidak tepat dia nangkep, ya nggak sampai, nggak dapet juga. Bolanya lari kemana, tangannya lari kemana, ya kan? Harus dilakukan dengan ketepatan dan harus ada tindakan untuk menangkap itu tepat sampai bola itu ke tangan kita. Dampak apa yang kita dapatkan kalau kita bisa menangkap akan momen Tuhan? Dikatakan tadi, Bom juga merasakan, aku kok rasanya tahu aku pengen untuk bisa suatu saat ada di mimbar ini gitu. Nah yang seperti itu, lalu dengan apa yang mengakibatkan dia seperti itu, karena dia melihat ini kok ada kesempatan, aku juga pengen punya kesempatan. Nah dengan tindakan yang seperti itu akhirnya menjadi kenyataan ya. Nah saudara, Rasul Paulus menangkap momen itu ya. Jadi akhirnya dia diubahkan. Beda dengan Yunus. Yunus tidak bisa menangkap, akhirnya mengalami banyak kesukaran. Memang untuk menangkap momen itu tidaklah sesuatu hal yang mudah. Pasti iblis tidak tinggal diam. Contohnya tentang Ananias. Ananias ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk ketemu dengan Rasul Paulus. Kamu bisa baca di dalam Alkitab. Dia katakan, Tuhan aku dengar orang ini jahat banget ya. Tapi dia mau. Beda sama Yunus. Yunus pada saat disuruh kamu harus ke Niniwe, injili mereka supaya mereka bertobat, dia nggak mau. Dia merasakan orang itu jahat, buat apa ditobatkan, biar aja dihukum Tuhan. Makanya dia melarikan diri ya. Tidak mau menerima apa yang Tuhan mau. Lain sama Ananias, dia juga sama. Tuhan aku dengar loh orang itu banyak membunuhi hamba-hamba Tuhan. Sama
Dia orang jahat. Tapi satu hal, Ananias bisa menangkap momentum Tuhan. Dia tahu, ya sudah saya ke sana. Resiko loh, saudara sekarang pikir. Dia sekarang ke sana, ya. Matanya kan buta. Paulusnya. Saat disembuhkan yang pertama kali dilihat siapa? Ananias bukan? Itu kesempatan buat dia dibunuh. Gitu. Tapi Ananias tahu, ini perintah Tuhan. Aku lakukan, aku tangkap. Karena dia pegang firman Tuhan. Jangan takut, aku akan memakai dia untuk melakukan suatu perkara yang besar. Yang ditangkap. Nah, demikian juga dalam saudara berusaha dagang ya. Dalam saudara mengambil keputusan, dalam mengambil apapun ya, enggak usah takut. Kalau ada momen yang diberikan dan ada janji. Ya. Pasti ujungnya baik sekalipun sepertinya tidak baik. Saya pernah cerita tentang hal ini, tentang kejadian apa yang Tuhan perintahkan kepada saya untuk membeli tanah. Ya, ini saya sudah sering kali ceritakan. Tapi saya tuh ingin untuk menyampaikan ini loh namanya momen. Ya. Suatu saat saya itu mempunyai kerinduan untuk membeli rumah di Jalan Pulasaren, tempat saya, kantor saya ada sekarang ini. Ya. Saya bilang Tuhan, saya tuh pengen sangat punya rumah ini. Sekarang rumah ini lagi dipinjemin sama saya, tapi nggak boleh dibeli. Saya pengen Tuhan, saya pengen. Tuhan ngomong, suatu saat aku hadiahkan rumah ini kepadamu. Kalau namanya hadiah kan tidak pakai bayar. Tak pikir itu rasanya mustahil lah hal itu. Tapi saya berusaha untuk nabung gitu loh, nabung buat membeli rumah ini. Satu saat ada orang yang datang, makelar datang kepada saya menawarkan tanah. Saya bilang saya nggak mau, karena pikiran saya ini nabung buat membeli rumah kantor ini, bukan untuk membeli tanah. Saya bilang saya nggak mau. Orangnya datang lagi, Bu ini rumah tanah ini murah. Nggak mau, saya bilang saya nggak mau. Saya nggak punya uang lebih buat beli tanah, nggak mau. Seminggu lagi orangnya datang lagi. Saya pikir nih orang kok ulet banget gitu loh. Jadi benar-benar gigih bertahan untuk supaya tanah ini tetap dibeli gitu. Pada saat dia datang ketiga 4 kali, saya tuh mikir orang ini lagi, maklar ini lagi gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, beli nak itu tanah. Oh, loh Tuhan, saya tuh mau beli rumah ini. Sekarang saya suruh beli tanah itu buat apa? Gak ada jawaban. Tapi saya belajar, ini momen ya. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol dia dengan tanah yang seperti ini, dengan harga seperti ini. Saya ya sudah, saya bilang saya mau bicara sama suami saya dulu. Sampai rumah saya bicara sama suami saya. Suami saya bilang ya kalau memangnya prospek bagus kenapa nggak dibeli gitu. Berarti kan setuju. Saya tanya Tuhan, maksudmu apa? Beli nak ini tanah. Ya. Kamu sekarang nggak tahu, nanti kamu tahu. Nah, bodohnya saya, tapi ya semua itu Tuhan atur ya. Saya itu notaris. Tapi pada saat orang itu ngomong ini, saya itu nggak lihat tanahnya, saudara. Lihat tanahnya enggak, cuma saya lihat sertifikatnya, luasnya berapa. Ya sudah saya percaya, saya tawar jadi. Saya nggak lihat tanahnya, nggak lihat letaknya di mana dan sebagainya. Saya cuma percaya firman. Firman ngomong beli, ya.
Kamu sekarang nggak tahu, nanti tahu. Ya udah tak pegang aja. Jadi selesai, saya udah kasih DP dan sebagainya, sudah tahu pembayarannya nanti 3 kali dengan cara bagaimana, sudah selesai, saudara. Lalu saya tuh ngomong, Pak, saya mau lihat lokasinya. Biasanya kalau orang mau belikan lihat lokasinya dan sebagainya. Itu sama sekali saya tidak, hanya percaya pada firman Tuhan. Jadi hari Minggu, saya masih ingat waktu itu, saya ngajak suami saya dan anak saya si Sofi untuk lihat tanah itu. Ya. Waktu saya lihat, Pak, tanahnya mana? Ini, lupa. Ini tanahnya tak, Pak? Iya. Ini tanahnya, iya. Kok jurang, Pak? Saya bilang. Ya ini tanahnya. Itu saya keringatnya itu segede-segede jagung, saudara. Keringetan semua. Kok jurang gitu ya. Saya udah nggak bisa mundur. Uang sudah dibayar, saya nggak bisa mundur. Suami saya tuh orang yang baik banget. Dia lihat istrinya stres. Dia nggak ngomong apa-apa, nggak nyarahin saya, nggak ngomong kamu mau jual, kamu notaris tapi kamu kurang teliti. Nggak sama sekali. Suami saya tidak pernah nyalahin saya, cuma dia diem aja. Nah selesai lihat itu, Sofi itu lari-lari. Mah tanahnya bagus ya mah, bisa buat hiking katanya. Dalam hati saya, kamu tuh nggak ngerti hati nih orang tua gitu ya. Kitanya sing lagi stres, kamunya ngomongnya seneng-seneng. Terus akhirnya, tapi saya diem aja sampai rumah. Saya cuma duduk di bawah kaki Tuhan, saya nangis. Tuhan, kalau dipikir-pikir gobloknya goblok saya sendiri karena saya lihat-lihat. Tuhan ngomong, kalau kamu lihat kamu nggak jadi beli. Ya, iya juga sih. Saya lihat ya nggak jadi beli. Ya tapi ini gimana? Nggak apa-apa. Ya sudah saya terima. Dalam perkataan tidak apa-apa. Ya. Setiap kali iblis mulai merasuk saya mengatakan tuh kamu salah tuh kan. Saya cuma bilang ini firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Saya pegang firman Tuhan. Sekarang saya tidak tahu, nanti aku tahu. Udah itu aja lah. Saya nggak mau mikirin yang lain. Dan saya nggak mau jatuh hanya dalam perkara ini. Saya pegang firman Tuhan, momen yang Tuhan berikan. Dampak momen itu sangat besar. Ada waktunya. Ya. Itu nggak lama. Saya itu belum selesai. Jadi 3 bulan ya itu ya. Saya belum selesai bayar yang ketiga. Tiba-tiba ada orang datang nanya, ibu tuh beli tanah di situ ya? Iya, saya bilang. Itu tanahnya ibu? Iya. Mau dijual enggak? Saya bilang, ada yang mau beli dah? Iya, ada yang mau beli. Karena itu tanah pas di depan tanahnya dia yang di belakang. Mereka punya tanah di belakang, nggak ada jalan keluar. Nah jalan keluarnya itu pas tanah ini gitu. Jadi mau dibeli. Singkat cerita, harganya itu beratus-ratus kali lipat. Saya orang yang cukup ngerti dagang dikit ya. Saya bilang ya saya nanti dulu, saya ngasih harganya nanti. Saya pulang dulu, besoknya tak suruh datang lagi. Gimana Bu? Ya saya terunding sama suami dulu, saya gitu. Terus saya bilang, ya sudah jual, kata suami saya. Ya udah. Terus kita ketemu lagi, kita deal. Akhirnya saya bilang, Pak, saya mintanya cash. Saya bilang gitu. Oh ya cash nanti. Begitu jadi langsung tak bayar cash. Ya, puji Tuhan pikir saya. Begitu jadi saudara, benar dibayar cash. Saya tidak bayar pajak, saya tidak bayar apa, karena langsung dari penjual yang harusnya dijual ke saya langsung jual kepada orang ini. Ya, seolah-olah saya itu calo, tapi calo berduit ya.
Jadi berarti saya bayar dulu ke orang ini, sekarang pembeli yang baru membayar sama saya ya, dengan harga yang berlipat kali ganda. Selesai semuanya, 2 hari kemudian saya ditelepon sama pemilik rumah di Pulau Saren. Ibu, jadi tah kepengen beli rumah ini? Jadi Bu, saya gitu. Ibunya sudah ada uangnya? Sudah ya. Oh ya sudah, jadi aja dibeli sama ibu. Saudara tahu, itu hasil daripada penjualan tanah itu ya, yang ratusan juta itu bisa membeli rumah Pulau Saren. Jadi saya itu beli rumah Pulau Saren itu tanpa keluar uang saya sesen pun. Jadi cuma kayak jadi calok begitu. Nah, waktu saya mikirkan hal itu, oh ya, firman Tuhan digenapkan. Tuhan ngomong, kamu pengen rumah ini tak kasih hadiah. Jadi benar-benar hadiah. Nggak keluar uang, tapi bisa beli, bisa menikmati. Karena ada tanah yang nggak tahu. Sampai sekarang itu tanahnya tak lihat-lihat, begitu-begitu aja tuh nggak tidak dibangun dan tidak diapa-apain. Saya bilang, kok aneh ya, sesuatu hal yang aneh. Tangkap momen Tuhan. Begitu kamu tangkap momen Tuhan, sesuatu hal yang seolah-olah tidak mungkin ya, yang seolah-olah masa sih bisa, itu pasti bisa. Yang penting kamu pegang apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan untuk hari terakhir daripada minggu ini. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu, dan satu hal, kami boleh mendengar akan firman-Mu. Jikalau hari-hari yang di hadapan kami ada momen-momen yang seliwar-seliwar di depan mata kami, seliwar-seliwar dalam pikiran kami, tawaran-tawaran yang diberikan kepada kami, Tuhan berikan kami kepekaan, ketajaman, ketepatan. Kami boleh menangkap semuanya itu sehingga mimpi jadi nyata. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami sungguh menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Masalah yang ada dalam hidup kami tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan ya Tuhan. Semua nyata dalam hidup kami di hadapan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikan semua masalah yang ada dalam hidup kami. Biar kami dapat menangkap kairos-Mu untuk mengerti apa yang Engkau mau. Bapa, kami juga tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan ada dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah keamanan dalam negara kami terjadi di tempat ini. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah lawatan-Mu boleh terjadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Terjadi lawatan yang luar biasa, terjadi lawatan di 5 benua, sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal Tuhan. Apapun resesi yang terjadi, biarlah semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau yang akan menolong dan memimpin hidup kami di masa-masa kesukaran. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Biarlah setiap hari Kau perbarui daya tahan tubuh kami. Setiap hari kami menerima daya tahan tubuh yang baru, masuk dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami, sehingga semua virus yang ada dalam hidup kami keluar, dan semua virus yang dari luar mau masuk tidak bisa masuk, karena dalam tubuh kami ada yang dinamakan daya tahan tubuh ilahi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, masuki akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Semua ikatan-ikatan dalam hidup kami, kutuk-kutuk kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami dan kaki kami Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini dalam perjalanan kami adalah perjalanan bersama dengan Engkau. Sampai malam nanti kami menyelesaikan semua tugas kami bersama dengan Engkau. Dan ada kemuliaan demi kemuliaan yang kami terima. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.